Rasulullah pernah melaksanakan niat umrah, miqat umrah dari Ji'rana. Jadi Ji'rana adalah salah satu miqat yang mana Rasulullah pernah melakukannya. Kalaulah Rasulullah pernah melakukannya, maka disitulah termasuk sunnah-sunnahnya kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sebagaimana Rasulullah buat melaksanakan niat miqat umrah dari Ji'rana. Kalau dari Masjid Tanim kemarin alhamdulillah kita sudah mengambil miqat dari sana. Di situ adalah tempat miqatnya Siti Aisyah. Tapi untuk yang sekarang ini kita akan mengambil miqat yang mana Rasulullah telah melaksanakan niat umrah dari Ji'rana. Pertama, Rasulullah melaksanakan amalan ibadah umrah yang miqatnya dari Masjid Bir Ali Madinatul Munawwarah, yang mana pada waktu sebanyak 1.400 sahabat bersama Rasulullah yang menginginkan melaksanakan amal ibadah umrah bersama Rasulullah. Namun umrah yang kedua Rasulullah pernah melaksanakan miqat dari Masjid Ji'rana ketika pada tahun ke-10 Hijriah setelah Fathul Makkah telah terjadi peperangan yang dinamakan Perang Hunain. Rasulullah berperang dengan orang Taif. Dan Rasulullah sebelumnya memang pernah berdakwah di kawasan Taif, namun orang Taif mengusir Rasulullah, bahkan melempari Rasulullah ketika Rasulullah hendak melaksanakan dakwah di kawasan Taif. Pada tahun ke-10 Rasulullah hendak memerangi orang Taif yang terkenal dengan Perang Hunain. Rasulullah berperang dengan orang Taif. Orang Taif berperang dengan membawa anak-anaknya dan membawa istri-istrinya agar supaya ikut berperang dengan Rasulullah. Namun ketika terjadi peperangan, alhamdulillah peperangan itu dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendapatkan harta yang banyak. Rasulullah mendapatkan tawanan anak istri orang kafir Quraisy pada waktu itu. Namun ketika sampai Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya dan dengan para tawanan-tawanannya, Rasulullah berhenti di kawasan Ji'rana. Rasulullah beristirahat, berhenti sambil nunggu keluarga daripada tawanan itu. Karena pada waktu itu Rasulullah berperang, orang kafir Quraisy berperang dengan membawa anak dan istrinya. Ketika peperangan itu dimenangkan oleh Rasulullah sehingga anak istri mereka menjadi tawanan dan harta-harta mereka, maka diambil oleh Rasulullah yang dinamakan harta perang. Dan Rasulullah berhenti di kawasan Masjid Ji'rana menunggu keluarganya, keluarga yang ditawan. Dan akhirnya datanglah suami-suami mereka, orang Taif, datang menjumpai Rasulullah, datang menemui Rasulullah ketika Rasulullah beristirahat di kawasan Masjid Ji'rana. Ketika orang kafir Quraisy datang menjumpai Rasulullah, datang menemui Rasulullah yang berada di kawasan Ji'rana bersama para sahabat-sahabatnya, orang kafir Quraisy menyampaikan dan hendak mengambil harta-harta mereka dan hendak mengambil anak-anak istri mereka yang ditawan oleh Rasulullah. Orang kafir Quraisy meminta, ya Rasulullah, saya menginginkan anak dan istri dan saya menginginkan harta-harta yang Rasulullah ambil yang dinamakan harta perang itu. Namun Rasulullah tidak langsung memberi apa yang diminta oleh orang kafir pada waktu itu. Rasulullah memilih salah satu daripada anak istri dan juga harta-harta mereka. Jadi boleh pilih harta atau anak istrinya. Akan tetapi orang kafir Quraisy pada waktu meminta anak dan istrinya, sehingga dengan meminta dan diizinkan oleh Rasulullah dikembalikan kembali kepada suami-suaminya, anak dan istri mereka. Akan tetapi dengan harta perang itu tetap dimiliki oleh Rasulullah. Dan ketika berada di kawasan Masjid Ji'rana, anak istri mereka diambil oleh orang Taif, orang kafir, dan harta-harta rampasan perang lalu dibagikan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Dan setelah selesai Rasulullah memberikan harta perang kepada para sahabat-sahabatnya,
Maka setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat-sahabat semuanya untuk melaksanakan amal ibadah umrah yang mengambil miqat dari kawasan itu. Jadi kawasan itu, Masjid Jiran adalah tempat kawasan yang dimana Rasulullah pernah melaksanakan amal ibadah umrah dengan niat umrah bersama para sahabat-sahabatnya. Di waktu itu terjadi peperangan dalam perang Hunain, berperang Rasulullah dengan orang Taif dengan mendapatkan harta perang yang banyak dan mendapatkan anak istri mereka sebagai tawanan. Dan setelah selesai berniat ihram umrah, maka mulailah Rasulullah melakukan perjalanan kembali ke Makkahul Mukarramah untuk melanjutkan amal ibadah umrahnya dengan melaksanakan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Jadi Rasulullah setelah melaksanakan amal ibadah umrah dengan niat umrah daripada Jiranah, maka kembalilah Rasulullah menuju ke kawasan Makkahul Mukarramah untuk melanjutkan kelanjutan daripada amal ibadah umrah yang sudah mengambil niat umrah dari Jiranah. Itulah beberapa sekilas perjalanan Rasulullah yang kita akan menuju ke tempat yang bernamakan tempat miqat Jiranah. Jadi yang biasa mengambil miqat orang Mekah ini hanya 3 tempat ya, yang biasa datang bagi para jemaah haji dan juga bagi para jemaah umrah apabila melaksanakan amal ibadah umrah, yaitu diantaranya mengambil miqat dari Masjid Tan'im karena yang paling dekat dari Masjidil Haram, dan yang kedua biasa itu Masjid Jiranah yang akan kita menuju ke sana, dan yang ketiga biasanya menuju ke kawasan Al-Hudaybiyah mengambil miqat dari Hudaybiyah. Kalau dari Hudaybiyah ke Hudaybiyah itu memakan waktu dalam 20 menit perjalanan, jauhnya hanya 17 km. Kalau menuju ke Masjid Jiranah jauhnya 27 km, dan paling dekat sekali menuju ke Masjid At-Tan'im yang kemarin kita sudah menuju ke kawasan itu. Para jemaah Allah yang kami muliakan, kita sebentar lagi akan melihat kawasan Jabal Nur ya, yang mana Bapak Ibu para jemaah Allah sudah melakukan ziarah ke 3 tempat ya, ke tempat-tempat yang bersejarah yang berada di Makkahul Mukarramah, di antaranya ya Jabal Nur, ya, di antara Jabal Nur. Jadi boleh dilihat Bapak-Bapak di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri kita ada bukit yang paling tinggi, ada juga yang berbentuk rumah-rumah di atas ya, itulah yang dinamakan Jabal Nur. Itu di depan kita banyak orang naik ke atas ya, naik menuju ke Jabal Nur, dan di situ ada gua yang dinamakan Gua Hira, yang mana gua Hira ada tempat diturunkannya ayat Al-Quran pertama kali ketika Rasulullah bertahanus, ketika Rasulullah berdiam diri di kawasan Jabal Nur, dan di situ ada gua yang dinamakan Gua Hira, yang mana di Masjidil Haram Makkahul Mukarramah pada zaman dulu itu ada tempat itu di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri atas banyak juga orang naik. Kalau dari jauh kelihatan warna itu di sebelah ada warna putih-putih, ada warna putih, ada juga ada warna hitam. Itu orang jalan menaiki bukit Jabal Nur itu di sebelah kiri. Nah, itu banyak orang naik ke atas itu. Ada warna putih dan ada juga warna hitam, merah juga ada. Dan kita lihat juga pegangan tangan bagi hendak naik ke atas Jabal Nur sudah ada yang dimakan gua. Itu celahnya, guanya ada di celah itu. Jadi ketika naik ke atas, di situ ada celah, dan di situlah celah daripada Gua Hira ya. Jadi disitulah Rasulullah menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Iqra, surah Al-Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Di situ Rasulullah menerima wahyu pada bulan puasa
pada tanggal 17 bulan Ramadan, yang mana dulu di Indonesia selalu merayakan hari turunnya ayat Al-Quran yang dinamakan Nuzulul Quran. Itu ramai orang naik ke atas. Untuk naik ke atas memakan waktu 1 jam. Makan waktu 1 jam itu bagi yang sehat. Bagi yang merengsan mungkin hanya bisa naik saja, turunnya tidak bisa. Itu Jabal Nur. Biasanya kalau bagi yang ingin naik itu biasanya pagi setelah sholat subuh. Pagi, karena pagi hari itu kan cuacanya tidak begitu panas ya. Nah itu masih kita banyak lihat itu orang putih-putih naik ke atas. Itu orang naik gitu. Kebanyakan itu orang Turki ya. Orang Turki dan orang Pakistan, India banyak. Orang kita juga banyak. Naik setelah sholat subuh biasanya. Soalnya 1 jam setelah sholat subuh, nanti turunnya pada jam 7. Sekarang ini sudah ada pegangan tangan, tapi pada zaman Rasulullah tidak ada pegangan tangan. Tangga pun tak ada, tapi sekarang sudah mulai ada. Tangga-tangga sudah mulai dibuat bagi pedagang-pedagang, soalnya di atas itu ada juga yang jual air. Ada juga jual minuman, ada. Jadi mereka itu sambil lalu berjualan di atas, sambil lalu membuat tangga. Bukan yang membuat tangga itu kerajaan, bukan. Jadi warga setempat membuat tangga, sehingga untuk sekarang sangat mudah bagi yang hendak naik ke atas. Sangat mudah bagi yang ini ke atas, karena sekarang sudah ada tangga dan sudah ada pegangan tangan. Biasanya setelah naik itu masuk gua. Gua itu segitiga ya. Gua di Gua Hira itu di Jabal Nur, gua itu segitiga. Jadi kalau keluar daripada gua, dulu itu nampak Ka'bah. Namun sekarang ini Ka'bah sudah terlihat karena di sebelah kanan kirinya sudah mulai banyak hotel-hotel yang menutupi Ka'bah dari atas bukit Jabal Nur. Jadi dulu sangat terlihat sekali sebelum adanya hotel-hotel, dan untuk sekarang ini Ka'bah dari atas itu sudah tidak terlihat lagi karena banyaknya hotel-hotel yang sangat tinggi yang berada di sekitar Ka'bah. Di mana pada waktu itu orang di Masjidil Haram sebelum Rasulullah diangkatnya menjadi Rasul di Jabal Nur dan diangkatnya menjadi Nabi, di mana di Masjidil Haram orang menyembah di Masjidil Haram itu bermacam-macam yang orang kafir Quraisy sembah. Ya, selain daripada melaksanakan tawaf sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim setelah Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan tawaf atau mengelilingi Baitullah selama 7 kali putaran. Selama 7 kali putaran Rasulullah mengikuti apa yang Nabi Ibrahim buat ketika melaksanakan amal ibadah di Masjidil Haram dengan melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Dan selain daripada itu banyak orang kafir menyembah kepada berhala-berhala, di mana pada waktu itu pada zaman Rasulullah sebelum dibersihkan Ka'bah dari patung-patung, sebanyak 360 patung berada di sekitar Baitullahil Haram. Maka saking banyaknya orang kafir menyembah bermacam-macam sesembahan yang berada di Masjidil Haram Makkahul Mukarramah, maka Rasulullah selalu datang menaiki ke Bukit Jabal Nur yang tadi. Rasulullah menaiki Jabal Nur bukanlah hanya sekali dan 2 kali, berkali-kali Rasulullah datang menaiki ke atas Bukit Jabal Nur mencari kebenaran apa yang terjadi, apa orang kafir yang selalu dibuat di dalam melaksanakan amal ibadah dengan menyembah kepada berhala-berhalanya. Dan pada akhirnya pada tanggal 17 bulan Ramadan, maka datanglah malaikat Jibril menjumpai Rasulullah ketika Rasulullah berada di Jabal Nur yang tadi, dan di situ ada gua yang dinamakan Gua Hira. Ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah ketika Rasul berada di Jabal Nur yang tadi di Gua Hira, malaikat Jibril menyampaikan, "Iqra ya Muhammad," kata Muhammad sabda malaikat Jibril. Akan tetapi Rasulullah menjawabnya, "Ma'ana biqari," saya tidak bisa membaca sebelah Rasulullah. Memang Rasulullah tidak bisa membaca
diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membacakan salah satu surat Al-Quran, yaitu bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka disitulah pertama kali Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril. Ketika Rasul diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca salah satu ayat yang dinamakan surat Al-Alaq, surat Iqra. Ketika malaikat Jibril memerintahkan, malaikat Jibril tetap saja, Rasulullah tetap saja menyampaikan ma'ana biqari ketika pertama kali. Lalu dipeluklah Rasulullah oleh malaikat Jibril, ya, dipeluk Rasulullah oleh malaikat Jibril sampai-sampai karena kuatnya pelukan malaikat Jibril terhadap Rasulullah, Rasulullah hampir tidak bisa bernapas. Dan setelah itu dilepaskanlah pelukan malaikat Jibril, lalu setelah dilepaskan malaikat Jibril menyampaikan Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Sabda malaikat Jibril akan Rasulullah masih saja tetap menjawabnya ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca sabda Rasulullah. Namun setelah perintah yang dia terima Rasulullah tetap saja menyampaikan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca sabda Rasulullah. Maka dipeluklah lagi oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril. Rasulullah hampir Rasulullah tidak bisa bernapas. Dan setelah pelukan yang ketiga kalinya, maka mulailah Rasulullah mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril pada waktu itu. Itu bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, surat pertama yang diterima oleh Rasulullah ketika Rasulullah berada di Jabal Nur, dan di situ ada gua yang dinamakan Gua Hira. Itulah pertama kali Rasulullah menerima wahyu pertama. Rasulullah diangkatnya menjadi Nabi dan sudah diangkatnya menjadi Rasul ketika Rasulullah menerima wahyu di Jabal Nur, dan di situ ada gua yang dinamakan Gua Hira. Para jemaah, para jemaah, itulah sekilas sejarah daripada Jabal Nur. Sekarang ini kita melewati perbatasan, ya, perbatasan. Sebelah kanan kita ada Tugu dan sebelah kiri juga ada Tugu, batas tanah haram dan tanah halal. Ya. Tugu itu adalah batas tanah haram dan tanah halal. Orang pertama kali memberikan batas-batas tanah haram dan tanah halal dan membuat salah satu tugu, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim meletakkan batu. Nabi Allah meletakkan batu untuk melaksanakan, untuk mengetahui di mana batas tanah haram dan tanah halal. Namun dikarenakan pada zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, karena waktunya sangat panjang, sangat jauh sekali, batas-batas sudah tidak ada lagi, maka Rasulullah memberi batas kembali yang diberi tunjuk oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menunjukkan kepada Rasulullah, memberitahukan batas-batas tanah haram dan tanah halal. Sehingga sampai sekarang ini, apabila batas-batas itu atau tugu-tugu itu sudah rusak, selalu diperbarui kembali agar supaya tidak hilang batas tanah haram dan tanah halal. Kota Mekkatul Mukarramah boleh meluas, akan tetapi untuk tanah haram, batas tanah haram dan tanah halal sudah tidak bisa diperluas lagi, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Dan setelah malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk meletakkan batas tanah haram dan tanah halal, dan setelah itu Rasulullah meletakkan kembali yang diberitahu juga oleh malaikat Jibril juga, dan sampai pada tahun ini. Jadi tanah haram boleh tanah Mekkatul Mukarramah, kota Mekah boleh diperluas, tetapi untuk tanah haram sudah tidak bisa diperluas lagi karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah, para tamu Allah yang kami muliakan, sebentar lagi kita akan sampai
ke Masjid Jironah. Nanti setelah sampai di sana, seperti biasa ya, ketika kemarin sampai di Masjid Tanhi, seperti biasa ketika sampai di Masjid Tanhi, setelah sampai di sana lalu lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Bagi yang wudunya masih ada, yang wudunya batal boleh mengambil wudu dulu. Yang wudunya batal boleh mengambil wudu dulu. Yang pertama, lakukanlah sholat sunat tahiyatul masjid, dan yang kedua sholat sunat ihram. Dan setelah itu kita nanti masalah niat umrahnya, insya Allah kita akan sambungkan kembali seperti di waktu kita dari Masjid Tanhi. Melaksanakan sholat duha mungkin sebaiknya dilakukan nanti di Masjidil Haram saja, karena ini sudah di luar daripada kawasan tanah haram, jadi tidak ada kelibatan pahala. Jadi sebaiknya bagi yang akan melaksanakan sholat duha, nanti sholat duhanya ketika Anda melaksanakan tawaf, setelah tawaf sholat sunat tawaf 2 rakaat, lepas itu ditambah dengan melaksanakan sholat duha, barulah melanjutkan melaksanakan sahih. Soalnya di luar tanah haram ini tidak ada kelibatan pahala. Kalau sudah keluar dari batas,